Silvi. Selamat pagi Pak Bayu. Bagaimana kabarnya Bu Silvi? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Bayu sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Silvi. Jadi begini Bu Silvi, kemarin kan saya sudah menyampaikan kepada Bu Silvi bahwasanya saya itu mendapatkan tugas yang berkaitan dengan guru penggerak itu untuk melaksanakan praktek coaching sebagai supervisi akademik kepada Bu Silvi, dan alhamdulillah juga Bu Silvi juga bersedia untuk melaksanakan praktek tersebut bersama saya. Nah, jadi untuk kegiatan supervisi itu sendiri ada 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi itu sendiri, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Nah, di sini kita akan melaksanakan tahapan yaitu pra-observasi. Nah, hal tersebut kita gunakan untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Silvi itu sendiri dalam pelaksanaan supervisi nanti. Nah, di mana hal ini digunakan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Silvi dalam proses pembelajaran serta pengalaman-pengalaman Bu Silvi juga dalam proses pembelajaran itu. Baik Bu Silvi, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi tujuan saya ini ingin berdiskusi tentang pembelajaran yang saya akan lakukan, tentunya dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran. Gitu Bu Silvi. Jadi baik Bu Silvi, kalau boleh tahu Bu Silvi mau menyampaikan materi tentang apa? Tentang benda-benda di sekitar kita, lebih fokusnya di materi tentang iklan dan zat tunggal dan zat campuran. Oke, jadi terkait dengan materi tersebut, apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan? Jadi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan nanti yaitu dengan kegiatan mengamati iklan, siswa dapat mengidentifikasi dan mengetahui unsur-unsur dari iklan. Kemudian setelah itu mereka akan melakukan sebuah percobaan, di mana dengan percobaan tersebut maka mereka akan bisa mengidentifikasi, menyimpulkan perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Jadi begitu sih. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran Ibu yaitu dengan mengamati siswa, siswa dapat mengetahui unsur iklan serta dapat menyimpulkan perbedaan zat tunggal dan zat campuran itu sendiri. Kemudian dari tujuan tersebut, kira-kira apa yang ingin ditingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan yakni kolaborasi antar siswa, di mana dengan kolaborasi tersebut diharapkan siswa dapat menemukan jawaban yang tepat. Gitu. Jadi area yang ingin Ibu kembangkan adalah meningkatkan kolaborasi atau kerjasama dalam kelompok untuk saling tukar pikiran dalam menemukan jawaban. Luar biasa Bu Silvi. Kalau boleh saya tahu apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan supervisi tersebut? Tentunya yang pertama saya membuat RPP. Setelah saya menyusun RPP, saya membuat LKPD, dan selain LKPD saya juga membuat alat peraga untuk memudahkan siswa memahami materi. Selain itu juga saya membuat rubrik penilaian untuk bisa menilai pengamatan siswa terhadap kinerjanya nanti untuk saat berdiskusi. Alhamdulillah, jadi sudah siap semua dan semoga kegiatan supervisi nanti berjalan dengan lancar. Dan berikutnya Bu Silvi, strategi apa yang Ibu gunakan dalam RPP ini dalam kegiatan pembelajaran nanti? Nanti di sini saya akan membagi siswa menjadi 3 kelompok, kemudian ada media berupa gambar, dan di samping itu saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning dan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, dan juga percobaan. Gitu ya Bu Silvi. Oke, luar biasa sekali. Saya jadi tidak sabar juga ingin melihat sesegera mungkin bagaimana Ibu dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Nah, setelah saya mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi, mulai persiapan, kemudian strategi yang digunakan, serta alat peraga atau media yang akan digunakan, kira-kira masih ada tidak yang ingin Ibu tambahkan dari persiapan tersebut? Masih ada satu kekhawatiran saya Pak nanti Pak. Jadi dari semua yang sudah Ibu persiapkan, masih ada sebuah kekhawatiran tersebut. Kalau boleh tahu apa kira-kira yang Saya khawatir tentang disiplin waktu.
disiplin waktu. Menurut Bu Silvi, apa yang membuat Ibu khawatir dengan hal tersebut? Dalam proses pembelajaran yang sudah saya rancang, tentunya kan sudah ada waktu yang ditentukan berapa jam pelajaran. Nah, biasanya siswa itu cenderung molor. Karena apa? Karena biasanya dia dalam diskusi itu mereka kurang antusias, jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang dari waktu yang sudah ditentukan di RPP. Jadi begitu, istilahnya adalah disiplin waktu, di mana saat diskusi yang Ibu takutkan adalah melebihi waktu pembelajaran. Iya. Nah, pembelajaran ini sudah pernah Ibu lakukan tentunya. Ibu sudah bisa merefleksikannya. Apakah sudah terpikirkan oleh Ibu bagaimana cara Ibu agar dapat meminimalisir kekhawatiran Ibu tersebut? Saya nanti akan melaksanakan pembagian waktu yang pas, di mana nanti pada saat proses diskusi dan tanya jawab, pada saat presentasi itu nanti saya akan membatasi setiap kelompok hanya ada satu saja pertanyaan per kelompok, tidak lebih dari itu. Oke. Jadi nanti Bu Silvi akan membagi waktu pada setiap sesi diskusi dengan mengingatkan pada siswa, kemudian Ibu juga akan membatasi pertanyaan untuk setiap kelompok dalam sesi presentasi. Nah, untuk kegiatan ini apakah ada yang akan membantu Ibu agar berjalan lancar? Saya akan bekerja sama dengan siswa dan juga mengingatkan siswa agar lebih konsisten dengan waktu yang sudah disepakati. Benar sekali. Kemudian kapan ini kira-kira akan dilaksanakan? Secepatnya Pak, setelah pra-observasi ini dilaksanakan. Jadi baik Bu Silvi. Kemudian apa ini komitmen Ibu untuk kedepannya? Yakni dengan menjalankan rencana pembelajaran yang sudah saya buat dan melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya di dalam kelas. Jadi Ibu akan berkomitmen dengan apa yang sudah Ibu rencanakan dalam proses pembelajaran nanti. Baik Bu Silvi, bisakah Ibu menyimpulkan kembali apa yang sudah Ibu rencanakan dari awal sampai akhir terkait dengan perencanaan serta awal proses hambatan yang akan terjadi? Nanti kita akan belajar tentang iklan. Kemudian siswa diminta untuk mengamati sebuah iklan media cetak. Dari gambar tersebut mereka akan mengidentifikasi unsur-unsur dari iklan tersebut. Kemudian setelah itu mereka akan melaksanakan percobaan, di mana nanti dalam percobaan itu siswa akan bisa mengidentifikasi dan menyimpulkan perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Nah, tentunya untuk strategi yang saya laksanakan yakni membagi siswa menjadi 3 kelompok, kemudian menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, di mana dengan metode yang akan saya lakukan adalah ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan juga percobaan. Kemudian saya juga akan lebih berkomitmen untuk melakukan kerjasama yang baik dengan siswa agar waktunya bisa konsisten sesuai dengan yang disepakati. Luar biasa sekali. Saya semakin tidak sabar untuk melihat pembelajaran yang akan dilakukan Bu Silvi nanti. Nah, dari kesimpulan Bu Silvi itu menjadi pembelajaran juga bagi saya tentunya. Nah, tak terasa ya Bu, kita sudah di penghujung diskusi kita. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Silvi sendiri setelah kita melakukan diskusi pada pagi hari ini? Saya senang sekali Bapak bisa menceritakan tentang persiapan dan juga kekhawatiran saya kepada Pak Bayu. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kita bisa berdiskusi seperti sekarang ini. Tentunya nanti juga saya akan merasa sangat terbantu untuk kendala-kendala saya dalam proses pembelajaran. Ya, seperti yang diharapkan ya Bu, yaitu supaya Bu Silvi lebih siap untuk melaksanakan supervisi nanti. Baik Bu Silvi, kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih Bu Silvi yang sudah bersedia untuk berdiskusi pada hari ini. Selamat pagi Bu Silvi. Ya, selamat pagi Pak Bayu, sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Bagaimana kabarnya
bagaimana ciri-ciri bahasa yang ada di iklan tersebut. Kamu komentari ciri-cirinya bagaimana. Kemudian yang ketiga, membuat kesimpulan, menceritakan bagaimana tentang iklan ini. Apakah sudah menarik, apakah masih kurang, gambarnya kurang menarik atau bagaimana ya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya, waktunya 15 menit, tidak lebih dari itu ya. Nanti jika melebihi waktu harus sudah berhenti, tidak boleh melebihi karena 15 menit waktu kita untuk mengerjakan, jadi nggak boleh lebih dari itu. Selesai nggak selesai harus berhenti ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Dari
teman-temannya. Yang tidak tercampur sempurna yaitu hanya satu untuk kelompok satu, yakni larutan dari air dan tepung. Apakah ada yang mau menyangga atau bertanya? Boleh dipersilakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan duduk untuk laporannya bisa dikumpulkan. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, nanti yang kita lakukan yang pertama yaitu mengamati iklan. Apa saja unsur iklan tadi? Nah, semua jawabannya sudah hampir sama ya, dan sudah betul. Yang pertama ada nama produknya. Di mana nama produknya? Florina. Yang kedua ada gambar produk. Apakah ada gambarnya? Ada. Yang ketiga ada kalimat deskriptif yang mendeskripsikan, menjelaskan tentang iklan ini. Nah, sekarang untuk yang kedua, yakni membuat larutan. Sebelumnya kemarin sudah belajar tentang zat tunggal dan zat campuran ya. Berarti yang kamu buat ini termasuk zat tunggal apa zat campuran anak-anak? Kenapa kok disebut zat campuran? Ya, apa zat campuran kemarin? Kalau zat tunggal kemarin zatnya bagaimana? Nah, sekarang saya tanya, kalau ini zat campuran berarti zat tunggalnya terdiri dari apa? Dan air. Kalau ini kebetulan larutan garam berarti zat tunggalnya yaitu air dan yang ditanyakan dari sini tentang zat tunggal, zat campuran, larutan, tentang iklan. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada, nanti ibu berikan tugas di rumah. Tugasnya yaitu mengerjakan buku halaman tema 9 ya. Oke anak-anak, karena anak-anak tidak ada pertanyaan, berarti anak-anak sudah paham dengan pembelajaran yang sudah saya sampaikan hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Nah, sekarang ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi Bu Silvi. Pagi Pak Bayu. Baik Bu Silvi, kemarin kan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran terkait pelaksanaan supervisi akademik. Bagaimana perasaan Bu Silvi setelah melaksanakan itu? Saya merasa lega dan senang Pak tentunya. Baik Bu Silvi, kalau boleh tahu kesan seperti apa setelah Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut? Kesannya anak-anak terlihat antusias dalam pembelajaran Pak. Jadi anak-anak antusias dalam pembelajaran, gitu ya Bu Silvi? Iya betul Pak Bayu. Kemudian menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Kalau menurut saya, apa yang saya laksanakan kemarin sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, tetapi belum maksimal sepertinya Pak. Baik Bu Silvi, kira-kira belum maksimalnya itu di bagian apa? Jadi pada saat diskusi, tidak semua anak itu terlibat aktif. Ada anak-anak yang menggantungkan hanya kepada satu anak pada saat mengerjakan tugas kelompok atau diskusi. Tapi secara keseluruhan menurut Ibu bagaimana? Mulai dari kegiatan awal, inti, hingga penutup tersebut. Sudah sesuai dengan yang direncanakan, tapi ya itu tadi Pak, memang ada sedikit kekurangan, yakni tadi anak-anak itu masih tidak aktif dalam kegiatan diskusi. Baik Bu Silvi, boleh diceritakan terkait hal-hal yang menurut Ibu memuaskan atau kurang memuaskan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Kalau menurut saya hal yang memuaskan itu anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan pembelajaran dan juga cukup memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian untuk hal yang kurang memuaskannya sendiri, yakni tadi ada saat kegiatan diskusi ada sebagian anak itu yang masih kurang aktif untuk mengikuti kegiatan tersebut. Baik, jadi menurut Bu Silvi salah satu hal yang memuaskan yaitu anak-anak sudah memahami materi yang dipelajari.
Kira-kira untuk ketercapaian kompetensinya sendiri berapa persen menurut Ibu? Jadi untuk seluruh materi yang dipelajari, ketercapaian kompetensinya sekitar 80% Pak, kalau menurut saya. 80%, berarti sudah tergolong bagus ya? Ya, betul sekali Pak. Oke Bu Silvi. Kemudian kira-kira ada tidak kesulitan yang Ibu alami selama proses pembelajaran kemarin? Kesulitan pasti ada tentunya Pak. Jadi saya itu harus berkali-kali mengingatkan anak-anak untuk aktif dalam kegiatan diskusi. Iya Bu Silvi, memang dari catatan saya pada saat observasi juga demikian. Kira-kira hal tersebut apakah sering terjadi ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari tentunya? Nah, hal tersebut memang masih sering terjadi Pak pada saat pembelajaran kegiatan sehari-hari. Jadi begitu ya Bu Silvi? Iya. Kira-kira apa Bu yang menjadi anak cenderung pasif atau hanya sekedar bergantung kepada teman satu kelompoknya ketika berdiskusi itu? Nah, hal tersebut mungkin disebabkan karena minat belajar anak yang berbeda-beda, sehingga apa yang saya sampaikan itu mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh anak-anak. Baik Bu Silvi, kira-kira dari permasalahan yang Ibu alami tersebut, ada tidak solusi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran tentunya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya Pak, dalam angan-angan saya tentunya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar di kelas, sehingga pada saat kegiatan diskusi anak dapat melakukan dengan maksimal, yang mana hal tersebut dapat dilakukan dikarenakan anak sudah dikelompokkan sesuai dengan minat dan kesiapan belajarnya. Luar biasa begitu. Kira-kira apakah ada lagi yang ingin Ibu rencanakan untuk kedepannya? Nah, di samping itu nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memasukkan KSE atau kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Oke Bu Silvi, kira-kira kapan Bu Silvi akan melaksanakan hal tersebut? Secepatnya Pak, jadi setelah ini nanti saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta memasukkan KSE dalam pembelajaran. Baik Bu Silvi, saya menjadi tidak sabar juga untuk mendengar cerita Bu Silvi selanjutnya. Tentunya setelah Bu Silvi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut serta memasukkan KSE dalam pembelajaran. Ya, Pak Bayu. Tidak terasa Bu, kita sudah berbincang cukup banyak terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas kemarin. Terakhir Bu Silvi, bagaimana sekarang perasaan Bu Silvi setelah melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi, serta pasca observasi untuk supervisi akademiknya? Saya merasa sangat lega Pak, karena dengan kegiatan ini saya bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan saya, serta bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Baik Bu Silvi, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat segera terlaksana dan tentunya dengan hasil yang sangat memuaskan. Terima kasih juga Bu Silvi atas waktunya. Ya Pak Bayu, sama-sama.